Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Negara Hongkong adalah negara kedua kita selepas tanah air atau Indonesia tercinta. Dan tentu kawan-kawan harus menjaganya dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan himbauan-himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong untuk mengatasi masalah CO19 yang saat ini belum menemui titik aman. Nah, kali ini pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan aturan baru bagi yang kembali ke negara Hong Kong selepas 2 minggu kemarin. Saya membahas tentang aturan yang kembali untuk bekerja ke negara Hong Kong. Kali ini berubah karena kondisi di Hong Kong ini semakin membaru. Tentu hal ini menjadi tugas kita juga untuk memberitahukan, untuk menginfokan bahwa kawan-kawan sekali lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tanah air. Walaupun kawan-kawan dalam kondisi cuti, tinggal di kampung halaman, jarang orang memakai masker, tetap kawan-kawan kalau ke pasar, mungkin jalan-jalan, tetap memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan sanitizer sesering mungkin agar kawan-kawan kembali ke tanah air tidak positif CO19. Dan ini adalah dikhususkan bagi orang Indonesia yang akan ke Hong Kong atau kembali bekerja ke negara Hong Kong. Ini dikhususkan ya, khusus orang Indonesia yang kembali bekerja ke negara Hong Kong. Ini adalah aturannya. Nah, gini sebelum saya membahas persyaratan bagi orang Indonesia masuk ke negara Hong Kong, kali ini saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai grup-grup suatu negara yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi di dalam pandemi ini ada beberapa negara yang dipisah-pisah atau dibuat grup-grup tergantung dari diagram atau garis negara lainnya. Ini termasuk banyak apa enggak negara ini yang terkena CO19, ini sedikit, ini bahaya apa enggak masuk. Nah ini ini disebut sebagai grup-grup A1, A2, B1, B2 oleh pemerintah Hong Kong, yang dimana artinya A1 ini tidak aman, tidak boleh masuk ke negara Hong Kong. A2 boleh masuk atau bahaya tapi tidak terlalu berbahaya, boleh masuk namun melalui prokes yang sangat ketat banget. Contoh Indonesia, boleh masuk tapi prokesnya sangat ketat ini. Nah, B1, B2 ini agak lumayan. Nanti ini berpengaruh kepada kayak karantina ini karena tergantung dari kondisi negara mereka, negara di sekitar Hong Kong yang akan masuk ke negara Hong Kong. Nah, 2 minggu yang lalu Indonesia ini masuk ke grup B2 yang intinya ini tidak terlalu berbahaya. Saat ini tanggal 15 Juni 2021 Indonesia sudah masuk ke grup golongan A2 yang dikategorikan ini berbahaya namun sangat tidak berbahaya namun masih bisa masuk masih bisa masuk ke negara Hong Kong melalui prokes yang sangat ketat. Nah, kenapa kok bisa dikategorikan A2? Ini yang pertama adalah banyaknya CC yang kembali ke negara Hong Kong ini ketika cuti ini positif CO19, ini yang pertama. Kedua, tanggal 14 Juni 2021 ini tambah kasus 1 CC umur 40 tahun positif CO19. Yang ketiga, tanggal 15 Juni ini 2 CC selepas cuti kembali ke Hong Kong ini juga positif 19. Kemudian yang keempat, di Indonesia sendiri kasus CO19 ini mengalami kenaikan atau melonjak tinggi. Jadi ini dianggap
Indonesia ini termasuk negara yang berbahaya, yang harus diperketat masuk ke negara Hong Kong. Jadi buat kawan-kawan dikasih tahu temennya kalau cuti ke tanah air tetap gunakan masker jika Anda ingin kembali ke negara Hong Kong. Karena ketika Anda nanti tidak mematuhi protokol kesehatan di tanah air, takutnya ketika Anda nanti kembali di Hong Kong ini dalam keadaan positif CO19. Kalau banyak kawan kita yang positif, takutnya kita kan menjaga kemungkinan saja kalau seandainya semakin banyak seperti PL ini bakal ditutup sementara loh. Jadi tolong dong kawan-kawan ini tetap memperhati protokol kesehatan di tanah air, terus baik itu di waktu di kampung maupun di perjalanan menuju Hong Kong tetap mematuhi protokol ya jangan sampai tidak mematuhi protokol, karena yang rugi juga kita semuanya loh. Kita saling mengingatkan ya, paling enggak temannya dinasihati, dikasih tahu untuk saat ini Indonesia sudah masuk negara yang bahaya, walaupun bisa masuk namun melalui prokes yang sangat ketat sekali di negara Hong Kong. Oke, peraturan baru ini dikeluarkan 15 Juni 2021 dan bakal dijalankan mulai 21 Juni 2021, yaitu persyaratan bagi orang Indonesia yang mau masuk ke negara Hong Kong. Yang pertama, tentu karantina 21 hari. Yang kedua, membawa tes kesehatan asam nukleat CO19 dengan hasil positif. Ketiga, pemesanan hotel karantina. Keempat, di bandara Hong Kong Anda bakal dites 1 kali ketika Anda turun dari pesawat. Ini yang keempat, sebelum Anda dibawa ke hotel. Nah, kelima, di hotel pun Anda akan dites kesehatan sebanyak 4 kali. Yang keenam, tes hari ke-26 sejak kedatangan Anda ke Hong Kong, di Hong Kong. Jadi ketujuh, total dari tes ini sebanyak 6 kali ketika Anda kembali ke negara Hong Kong. Jadi yang pertama tesnya ini waktu turun di bandara. Kemudian kedua 4 kali tes waktu di karantina, dan ketiga hari ke-26 sejak kedatangan Anda ke negara Hong Kong. Jadi 6 kali tes ya. Kemudian yang ke-8, walau Anda diva 2 kali, tetap Anda menjalani karantina sebanyak 21 hari. Dan ini tidak berlaku untuk pengurangan masa karantina Anda walaupun Anda dites diva 2 kali. Jadi tidak mempengaruhi, tetap harus karantina selama 21 hari. Kalau kemarin kan ada himbauan 2 minggu yang lalu kan masih ada himbauan ya kalau diva sekali ini 21 hari. Kalau sampai diva 2 kali ini karena masa karantinanya hanya 14 hari. Saat ini tidak boleh, tetap harus 21 hari walaupun Anda diva 2 kali. Nah, jadi ini adalah aturan baru yang kawan-kawan harus pahami, dan kawan-kawan harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan di tanah air ketika kembali ke Hong Kong Anda dalam keadaan sehat. Kalau Anda tidak kembali ke Hong Kong, ini adalah hak Anda. Mau pakai masker apa enggak, ini adalah hak Anda. Namun kalau Anda kembali ke Hong Kong, usahakan untuk mematuhi protokol kesehatan di tanah air. Nah, segitu saja peraturan baru ini, dan nantikan terus informasi-informasi di channel ini, dan saya akan terus mengupdate berita yang baru untuk kawan semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.